Bung Rizal yang juga mantan Menteri Koordinator ya bidang kemaritiman ini mengaku sangat terpukul. Kenapa? Karena kerja kerasnya dari tahun 69 sampai tahun 2009 ya di ITB ini yang merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu malah menghasilkan banyak produk cacat. Hai guys, masih hari Kamis 18 Februari 2021. Kita lanjutin nongkrong-nongkrongnya di afternoon tea. Gua temenin lu menikmati secangkir teh di sore hari ini ya. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang heboh-hebohnya GAR ya, gerakan anti radikalisme alumni ITB yang bikin banyak orang jadi sebel ya. Termasuk salah satu yang sebel dan dia berhak sebel ya, berhak marah karena dia adalah mantan aktivis ITB yang pernah dipenjara bahkan karena aktivismenya yaitu Bang Rizal Ramli ya. Nah, Bang Rizal Ramli ini menganggap pelaporan yang dilakukan oleh GAR ini nggak tepat ya, bahkan lebay atau berlebihan. Kenapa? Karena menurut Bang Rizal Ramli selama ini ITB sudah menghasilkan tokoh-tokoh pemikir besar ya. Kemudian ya dari ITB juga lahir para ahli dalam bidang engineering. Jadi kalau kita bayangin ya bidang engineering itu kan bidang yang menuntut daya kritis ya, kreativitas yang luar biasa. Ya pemikiran-pemikiran yang mendalam. Jadi menurut gue agak wajar juga, bukan agak ya, sangat wajar kalau Rizal Ramli kemudian kesal banget nih kayaknya. Ya. Nah Bang Rizal mengatakan begini, ITB ini kampus yang menghasilkan tokoh-tokoh, pemikir-pemikir besar, engineer hebat. Soekarno, Habibie, Ruseno, Sutami dan lain-lain. Nah sayangnya kata Bung Rizal ada sebagian alumni ITB yang berpikiran cupet ya. Cupet di sini diartikan sebagai orang yang level berpikirnya tidak memadai. Tajam juga ya, tajam juga. Di situ gue jadi inget ya bahwa memang ya namanya gelar ya yang kita raih ya apapun itulah ya level S1, S2, S3, S lilin ya. Itu cuma sekedar bukti bahwa kita pernah sekolah ya kan. Tapi itu bukan bukti ya bahwa kita punya kapasitas berpikir yang memadai ya untuk level pendidikan kita tadi. Ya lo tau lah ya nilai itu kan kadang-kadang cara memperolehnya macam-macam ya. Ini ada lagi nih statement dari Bang Rizal Ramli ya. Ternyata sebagian kecil alumninya berpikiran cepat, terlalu banyak gaul dengan Intel. Jadi organ surveillance swasta. Tokoh-tokoh yang dicap ekstremis. Ya. Jadi artinya nih yang disayangkan Bung Rizal nih kok ada ya alumnus ITB, orang-orang yang harusnya kritis ya, itu menjalankan tanpa sadar ataupun tidak sadar ya, peran untuk mengawasi ya. Ya, surveillance itu mata-mata ya, menjadi mata-mata swasta yang mengawasi orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh yang ekstrim, yang kritis lah kira-kira begitu. Ya, ini sih menurut gua apa namanya beralasan ya kekecewaan Bung Rizal ini kalau kita lihat ya, apa yang membuat GAR melaporkan itu kan pelin-pelan ya. Mereka bilang enggak kok kita nggak melaporkan Pak Din Samsudin itu karena alasan radikalisme. Enggak, kita cuma melaporkan karena diduga ada pelanggaran disiplin ASN. Ya, tapi kalau lu lihat dalam butir-butir apa yang dilaporkan itu jadi aneh ya. Ya satu ya, kan GAR ini concernnya adalah radikalisme dan intoleransi kan. Kenapa berubah jadi satu lembaga watchdog yang melihat ada nggak sih ASN yang melanggar disiplin, itu satu. Yang kedua yang inkonsistensi lagi yang pernah gue bahas juga di podcast sebelumnya, itu ada poin dari pengaduannya itu bahwa Pak Din Samsudin itu mengangkat sentimen agama. Nah ini kan berarti tuduhan radikalisme. Dan yang lebih kacau lagi, ya laporan GAR kepada Komisi ASN itu ternyata ditindaklanjuti. Dengan apa? Dilimpahkan kepada Menkominfo, Johnny G. Plate dalam kapasitasnya sebagai koordinator Satgas Anti Radikalisme di ASN. Kusut kan gitu ya. Nah, Bung Rizal juga mengatakan begini, dulu Soekarno dan kawan-kawan juga dicap ekstremis oleh Belanda dan antek-anteknya. Jadi sebenarnya pesannya halus ya, tapi sangat menohok ya. Kalau aja kita mau dalamin kita paham, ini Bung Rizal ini ingin menyamakan ya, kira-kira ini. Ini lu nih GAR nih, lu tuh mirip nih, kayak antek-antek Belanda zaman dulu.
yang melaporkan orang-orang yang kritis itu dengan tuduhan radikal. Kalau kita pikir bener banget ya, pahlawan-pahlawan kita ya di Ponorogo kek ya atau siapapun itu ya, itu orang-orang yang kalau dilihat dari kacamata pandang atau perspektif pemerintah kolonial Belanda ya ekstremis. Dan kita tahu ya, banyak di antara pahlawan itu tertangkap kemudian dibui oleh Belanda, itu bukan karena Belandanya hebat-hebat banget, tapi karena banyak intel-intel Melayu. Orang-orang sebangsa yang berkhianat ya karena dibayar gitu ya, kemudian melaporkan nih keberadaan dari para pejuang ini yang dianggap radikal tadi oleh penjajah Belanda. Jadi Bung Rizal ini kayaknya ingin mengatakan dengan bahasa yang implisit, emang sejarah itu selalu berulang ya. Ada banyak di luar sana tanda kutip intel-intel Melayu yang ternyata justru merusak. Ya, Bung Rizal juga mengaku begini, dia nggak habis pikir dengan sikap GAR ITB tadi. Ya, terlebih mereka ini melaporkan Din ke Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tuduhan radikalisme. Statementnya keras banget. Nora abis jadi organ kuasi intel, kerdil, cetek, dan Nora amat, kata Rizal Ramli. Gue pas baca buset deh keras amat ya. Meledak-ledak ya seperti Bung Rizal biasanya. Dalam berbagai kesempatan ya Rizal Ramli ini memang menunjukkan kedekatannya dengan Pak Din Syamsuddin ya. Jadi mereka ini kan sempat kuliah di Amerika ya. Jadi dia tahu Bung Rizal tahu banget lah seluk-beluk siapa Din Syamsuddin. Dan Bung Rizal mengakui bahwa sampai sekarang dia masih terus berkomunikasi dan menjalin persahabatan dengan Pak Din Syamsuddin. Gitu ya. Nah, kita lihat nih ya, kekecewaan Bung Rizal ini dinyatakan di Twitter pribadinya. Ya. Faktor lain ya yang membuat Bung Rizal sangat kecewa itu. Karena gini, bagaimanapun Bung Rizal Ramli ini pernah mendidik calon-calon alumni Institut Teknologi Bandung yang melaporkan Din tadi ya. Nah guys, dia mengatakan begini ya di tweetnya tadi. Membaca tentang GAR ITB sebagai orang yang pernah terlibat dalam mendidik calon-calon alumni ITB, terus terang saya amat terpukul. Itu lihat ya di tweetnya ya. Nah, Bung Rizal yang juga mantan Menteri Koordinator ya bidang kemaritiman ini mengaku sangat terpukul. Kenapa? Karena kerja kerasnya dari tahun 69 sampai tahun 2009 ya di ITB ini yang merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu malah menghasilkan banyak produk cacat ya. Ya dia bilang gini, kerja keras saya 1969 sampai 2009 di ITB ternyata menghasilkan banyak defect produk. Dahsyat ya. Nah guys, oke, mari kita coba pahami sekali lagi ya. Kita berempati mengapa Bung Rizal ini statementnya begitu keras ya di dalam mengomentari keberadaan dan manuver GAR. Ya, satu tadi secara personal ya, Bung Rizal ini memang punya kedekatan pribadi dengan Pak Din Syamsuddin dan dengan beberapa aktivis yang lain. Ya, sebagai sesama aktivis ya. Dan tadi karena Bung Rizal ini sangat mengenal Pak Din, gue bisa paham kalau dia nggak terima ya kalau Pak Din ini dianggap radikal ya. Kita juga tahu ya Pak Din ini banyak banget aktif dalam kegiatan-kegiatan, dalam agenda-agenda yang berkaitan dengan dialog antar agama ya. Bahkan ya ini guys, beberapa kelompok dari kalangan umat Islam itu sampai memberi label bahwa Pak Din ini agak-agak liberal gitu ya. Karena aktivitasnya dan beberapa statementnya. Jadi kalau dibilang radikal, radikal dari mana ya? Itu satu alasan pertama. Karena Bung Rizal ini sangat kenal Pak Din. Nah, ada alasan yang lain tadi ya. Bung Rizal ini bagaimanapun ya orang yang sangat lekat dengan ITB. Ya, dia adalah ikon ya, salah satu ikon dari aktivis ITB. Ya tentu saja sebagai seorang kakak senior ya ketika dia melihat ada involusi, ada kemunduran dalam aktivisme mahasiswa. Mahasiswa yang mestinya kritis dan berani ya dalam menyatakan suaranya terhadap penguasa, ini justru berubah menjadi pihak yang tanda kutip ya menjilat penguasa. Ya, gue bisa paham ya kekecewaan itu. Dan satu hal lagi ya yang perlu kita pahami juga dari Bung Rizal Ramli adalah dia ini menurut gue adalah salah satu contoh sosok ya figur yang sangat mencintai Indonesia dengan caranya sendiri. Gitu ya. Dan menurut atau dalam perspektif Bung Rizal, mengkritisi penguasa, mengkritisi pemerintah adalah bagian dari upaya untuk mencintai Indonesia. Dan dalam konteks negara demokrasi kita bisa paham
ya. Karena sebuah demokrasi yang sehat tanpa oposisi tidak akan pernah mungkin bisa berlangsung dengan baik. Dan kalau kita bicara oposisi guys, tentu kita tidak cuma bicara oposisi formal yang ada di parlemen, ya, apalagi dalam kondisi parlemen kita sekarang di mana sebagian besar partai itu sudah terserap ke dalam koalisi penguasa. Kalau kita bicara oposisi, kita bicara kekuatan-kekuatan oposisi di luar parlemen. Dan gue selalu berpendapat ada dua setidaknya institusi yang secara natural ya itu harus menjadi oposisi abadi dari pemerintah, yaitu kampus dan pers. Sehingga ketika dua institusi ini kehilangan tajinya dalam beroposisi dengan pemerintah, artinya lonceng kematian demokrasi sudah diperdengarkan. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.